dalam kehidupan ini kadang ujian-ujian kecil itu mengingatkan kita kepada ujian-ujian yang sebenarnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Bahwasanya apa yang diciptakan Allah di sekitar kita itu adalah bahagian dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang suami yang baginya dihadirkan seorang istri, maka istri baginya itu adalah ujian. Demikian dalam rumah tangga, suami istri juga mendapatkan anak keturunan yang soleh-soleha, itu pada dasarnya juga adalah ujian. Ya, hingga sekali lagi bahwa jangan sampai ujian-ujian kecil ini, sering kita diingatkan oleh ulama, jangan sampai ujian-ujian kecil ini menjadikan kita lupa dengan ujian-ujian yang terjadinya itu setiap saat. Ya, jadi misalnya perbandingannya, kalau kita mengatakan bahwa pandemi COVID ini adalah bahagian dari musibah atau ujian, ya kita berdoa mudah-mudahan ini adalah yang pertama dan terakhir terjadi dalam kehidupan kita. Ya, demikian ujian-ujian yang lain. Nah, tiga hal yang rutin terjadi itu yang kadang kita lupa. Nah, yang pertama itu adalah ujian musibah yang menimpa kita yang berhubungan dengan persoalan umur. Ya, jadi masa lalu kita, apa yang kita alami sekarang dengan masa yang akan datang. Nah, makanya ulama kita berpesan, kalau dia berhubungan dengan masa lalu itu sempurnakan dengan beristighfar. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengetahui ibadah mana yang pernah kita lakukan lantas kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan dosa, kemaksiatan yang kita kerjakan, kita belum memahami, mengetahui bahwa dosa mana yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya masa lalu ini kita sempurnakan dengan memperbanyak beristighfar. Nah, yang kedua adalah apa yang kita alami sekarang ini pada dasarnya memperbanyak saja bersyukur. Ya, kalau apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita kan disederhanakan dengan memperbanyak mengucapkan hamdalah. Ya, di dalam hati kita itu hanya ditempatkan sang pemilik nikmat, wallahu khairur razikin, yang dibesarkan dalam hati ini adalah sang pemilik nikmat. Jangan sampai nikmat, wujud nikmat itulah yang menempati hati kita sampai tergeser keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian seterusnya nikmat yang kita dapatkan itu dianugerahkan Allah kepada kita, ya hanya dipergunakan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mendapatkan nikmat lantas kemudian justru dengan nikmat itu menjadi semakin jauh jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk masa depan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi salah satunya itu adalah jangan memastikan kejadian yang akan datang kata Allah, tetapi memperbanyaklah berharap. Kalau memang Allah mengizinkan maka kita mendapatinya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan itu. Jadi selain terbiasa mengucapkan insya Allah, kalau dia berhubungan dengan persoalan-persoalan kehidupan kita di masa yang akan datang, apakah dia kejadian yang akan kita jalani sebentar dan sesudahnya. Yang kedua adalah memperbanyak berdoa. Ya, jadi tiga hal ini sering diingatkan oleh ulama-ulama kita. Masa lalu perbanyak dengan beristighfar,
apa yang kita alami hari ini perbanyak dengan bersyukur. Kemudian yang akan datang itu selain kita membiasakan kalimat insya Allah, kita juga memperbanyak mengucapkan, meminta, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita beri keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hidup dan kehidupan kita ini tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Karena Rasul mengingatkan al-qais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, bahwa orang yang cerdas itu adalah mereka yang setiap melakukan sesuatu selalu berpikir bahwa ini bisa mengalahkan, menundukkan dia punya hawa nafsu dari salah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah itu bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Insyaallah kita akan sambung lagi pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.